belanja itu biasa kan masakan beli barang kan lihat iklan, lihat di TV atau apa sembarangan gitu, itu kayaknya bagus banget. Ya intinya kalau beli barang Hadirin tamu undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalul bihil uqad wa tanfarijul bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalul bihil rawaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara pembukaan kegiatan mengawali seluruh rangkaian acara di tempat ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne dan Mares Kabupaten Bekasi. Hadirin dimohon. Kita terlebih dahulu membaca doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Bupati Kabupaten Bekasi, Ibu Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin. Yang kami hormati Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Kabak Humas, dan bapak-bapak dari kelurahan maupun unsur terkait. Ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban konsumen. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang telah kami lakukan, masih banyak masyarakat sebagai konsumen yang belum memahami pentingnya pemilihan dalam membeli barang dan
sebagai konsumen yang cerdas, haruslah kita bersikap teliti sebelum membeli. Dan juga membuat konsumen itu untuk bisa memilih barang-barang yang baik. Atas dasar pemikiran tersebut, kami menyelenggarakan kegiatan kampanye konsumen cerdas. Kami laporkan kepada Ibu Bupati bahwa kampanye konsumen cerdas ini rencanakan akan dilaksanakan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi secara kontinu dengan menghadirkan para kepala desa, pengurus rukun warga, dan rukun tetangga, dengan harapan mereka dapat menyampaikan lagi kepada warga masyarakatnya. Adapun pada pelaksanaan hari ini baru 2 wilayah kecamatan, Bu, yaitu Kecamatan Cikarang Selatan dan Kecamatan Serang Baru. Harapan kami semoga selanjutnya dapat terrealisasi ke seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi. Adapun materi yang akan disampaikan adalah bagaimana sikap sebagai konsumen cerdas. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada acara yang akan kami selenggarakan. Kami berharap kerjasama ini dapat dilanjutkan di masa-masa ini. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Bupati Bekasi, Bu Dr. Haja Neneng Hasanah Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalul bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi raga'i wa husnul khatim wa istasau wa mambil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Yang saya hormati Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai narasumber. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi atau yang mewakili, Bapak Camat. Yang saya hormati juga Kepala Desa, para Kepala Desa, kemudian RT RW Kecamatan Cikarang, mewujudkan perekonomian yang sehat melalui keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Melalui instrumen perlindungan konsumen yang memadai, kita senantiasa mampu membangun kualitas manusia yang berharga, cerdas dan juga produktif. Hal tersebut merupakan sebagian dari latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, saya memprogramkan kegiatan kampanye konsumen cerdas yang disampaikan kepada masyarakat sebagai konsumen di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi yang bertujuan agar dapat lebih mengetahui dan memahami sebagai konsumen cerdas. Dalam hal ini saya sampaikan beberapa sikap konsumen cerdas yang harus dipahami dengan baik. Pertama, teliti sebelum membeli. Kalau ibu-ibu udah tahu lah tuh pasti ya. Kalau bapak-bapak mungkin masih agak udahlah beli-beli ambil biar cepat. Kalau ibu-ibu malah lebih detail biasanya. Kemudian yang kedua, pastikan produk bertanda jaminan mutu SNI. Yang ketiga, jangan abaikan masa kadaluarsa produk. Yang keempat, tegakkan hak dan kewajiban sebagai konsumen. Yang kelima, perhatikan label dan manual garansi berbahasa Indonesia. Yang keenam, beli sesuatu. Kemudian yang ketujuh, cintailah produk Indonesia. Sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya bersikap sebagai konsumen cerdas. Demikian sambutan saya kali ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kampanye konsumen cerdas saya buka dengan resmi. Kebetulan karena juga ada kepala desa ya, saya himbau untuk Rutilahu tahun 2015 ini untuk
untuk Gutilahu tahun 2015 ini sudah bisa langsung dicairkan. Jadi tidak mesti menunggu, Pak Camat tidak mesti menunggu sampai dengan full semua. Sudah oke, bisa langsung diusulkan. Saya minta kepada BPMPD tidak di ujung akhir anggaran, tetapi bisa dimulai dari sekarang. Jadi kalau yang sudah siap laporan dan lain sebagainya, kita minta dalam program Gutilahu ini atau perbaikan rumah tidak layak huni, saya minta wajib hukumnya untuk membuat kamar mandi, untuk membuat jamban bersih, wajib hukumnya. Jadi sudah tidak ada lagi cuma benerin biliknya doang, tetapi jamban bersihnya wajib. Karena sekarang tahun ini kita kasih 15 juta rupiah. Tahun lalu 10 juta, tahun ini 15 juta. Saya berharap wajib hukumnya untuk bikin septic tank, kamar mandi. Jadi bukan cuma bikin kamar mandi, tapi gelontoran airnya masuk ke komak ya. Karena salah satu pola hidup bersih dan sehat adalah jamban bersih. Jadi saya minta Bapak Ibu sekalian, para kepala desa untuk lebih intens. Karena kan sekarang kan secara langsung ya Pak ya, tidak lagi melalui PNPM, ya kan? Walaupun mungkin orangnya tetap sama yang mengerjakan atau seperti apa, tetapi saya minta para kepala desa untuk lebih intens mengawasi. Bapak Camat sudah pasti untuk mengawasi lebih intens lagi, dan wajib hukumnya harus ada jamban bersih. Ya, nanti mungkin kita akan random, kita akan lihat, kita akan survei sidak di mana yang sudah pakai, di mana yang belum. Saya ucapkan terima kasih banyak. Titip salam untuk keluarga di rumah dari saya Dr. Neni Hasanah Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian acara pembukaan kegiatan kampanye konsumen cerdas oleh Bupati Bekasi di tempat ini telah selesai. Acara akan dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan narasumber dari Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Aman Sinaga Sarjana Hukum. Terima kasih atas perhatian dan kedatangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, teman saya Ibu Junianti ini belum tiba. Tadi dia masih di tol macet. Baik, seharusnya Ibu itu duluan baru saya. Baik, ini judulnya Ayo Jadi Konsumen Cerdas. Jadi menurut penelitian dari lembaga UI, salah satu faktor mengapa undang-undang perlindungan konsumen lahir, karena posisi konsumen dalam keadaan lemah menghadapi pelaku usaha. Kenapa lemah? Pendidikan, pengetahuan, kesadaran sangat rendah. Salah satu konsumen kita kurang untuk membaca itu kurang, apalagi memperhatikan label. Ini ada kasus di kota Kediri, seorang bapak yang tua, matanya rabun. Dia lihat TV, iklan begitu kencang. Mau matanya terang, belilah obat tes mata ini. Gitu. Nah, dia pergi ke apotek di Kediri, di lingkungan rumah sakit umum Kediri. Dia beli obat tes mata, bawa ke rumah langsung dipakai. Matanya terang bukan, kabur bahkan buta. Kemudian dia tanya, kenapa mata saya jadi buta? Seisi rumah lihat, rumah sudah 3 bulan. Kadaluarsa, obat semacam sudah dijual di apotek. Itu memang pelaku usaha apotek salah, tapi juga konsumen wajib membaca label. Salah satu kan perhatikan label dan masa. Jadilah konsumen yang kritis, cerdas, mandiri. Salah satu contoh ini kasus menjadi ke pusat. Banyak seperti itu juga. Memang ini perilaku pelaku usaha ya begitu, karena kondisi dilihat di negeri ini gampang ya menjadi korban kita. Jadi konsumen kita masih tetap menjadi objek pelengkap penderita dari barang yang diberikan di pasar. Perlu ada pengawasan, nanti kita akan masukkan. Baik, kita lewatkan Pak. Ya, ini pokok-pokok materi daripada Undang-Undang Nomor 8. Ini Pak Hadi Ramelan, Menteri Perdagangan Bulog. Saya antar ini rancangan Undang-Undang konsumen ke rumahnya Pak Hadi Ramelan di Cibubur. Barulah berikutnya kita mengantarkan ini rancangan ke DPR. Baik, ini ada 65 pasal. Yang pertama itu hak dan kewajiban konsumen. Apa hak dan kewajiban konsumen ketika dia akan membeli barang? Salah satu yang paling penting, dia harus mendapatkan informasi yang lengkap, benar, jelas dan jujur atas barang yang ditawarkan pelaku usaha. Dan itu juga menjadi kewajiban dari
si pelaku usaha. Ini salah satu hak-hak konsumen yang sering dilanggar oleh pelaku usaha. Sekarang banyak barang-barang beredar, informasinya gelap. Ya. Kalau Raden Ajeng Kartini mengatakan habis gelap terbilah terang. Saya baru pulang dari Mamuju, Sulawesi Barat, di sana kata Balai Besar POM. Apalagi kalau menyangkut makanan, minuman, atau kosmetik, harus faktor kualitas. Mungkin sepatu baju nggak apa-apa lah ya. Makanya diminta oleh Badan POM, jangan sekali-kali mau transaksi obat kosmetik melalui transaksi online daring. Itu nggak terjamin mutunya. Itu anjuran mereka. Jangan mau persekan, banyak orang tawarkan sekarang kan ya, melalui transaksi lain oleh ada kosmetik obat. Jangan. Itu nggak terjamin mutunya. Baik. Ini yang nomor 3, perbuatan dilarang bagi pelaku usaha. Nanti kita lihat tanggung jawab pelaku usaha, pimpinan pengawasan, kelembagaan, sanksi. Jadi mengenai perbuatan dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha serta sanksi itu ada 24 pasal dan 65 pasal. Jumlah keseluruhan 65 pasal, tapi pasal paling banyak ditujukan kepada pelaku usaha. Untuk pemerintah cuma 2, pembinaan dan pengawasan. Nampaknya ekosektoral, masing-masing instansi ekosektoral. Apa itu? Perdagangan, apa perindustrian, apa Badan POM atau kesehatan, kurang koordinasi yang optimal nampaknya ya. Biasanya begitu. Sehingga perlindungan konsumen itu bukan menjadi milik dan tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Itu milik dari semua pemangku kepentingan stakeholder. Ya, siapa di sana? Instansi terkait bertujuan dengan melindungi konsumen. Baik, di sini ada lembaga yang diberikan oleh undang-undang untuk turut serta menyelenggarakan perlindungan konsumen, itu BPKN, BPSK. Kegiatan kampanye konsumen cerdas ini maksudnya untuk apa, Bu? Ya, kali ini kita ada sosialisasi konsumen cerdas untuk memberitahukan mengenai bagaimana menjadi konsumen yang cerdas. Salah satunya adalah untuk melihat label kadaluarsa, kemudian membeli berdasarkan kebutuhan bukan keinginan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya mungkin apakah juga ke tempat-tempat lain, Bu? Hanya bukan di sini aja gitu, ya, Bu? pada saat ini kita bergabung dengan 2 kecamatan, Sarang Baru dengan Cikarang Selatan. Ya, nanti selanjutnya di kecamatan-kecamatan yang lain. Bagaimana kalau misalnya terjadi katakanlah kadaluarsa itu tadi, Bu? Apakah Yayasan Lembaga Konsumen atau apa lembaga yang ada di sini untuk membela konsumen yang pada saat ini memang merasa tertipu? Kita belum punya BPSK ya, tapi dalam waktu dekat kita akan sudah BPSK. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita belanja itu, biasa kan masakan beli barang kan lihat iklan, lihat di TV atau apa sembarangan gitu. Itu kayaknya bagus banget. Ya intinya kalau beli barang, belilah sesuai kebutuhan, jangan keinginan. Kayak saya sendiri kan kadang-kadang kalau lihat diskon bersemangat, padahal belum tentu itu bagus kan. Terus kadaluarsa, kita kan enak banget. Mungkin kita semua kayaknya jarang deh ngelihat barang itu biar kadaluarsa. Maksudnya biar masyarakat itu tidak tertipu. Jadi jangan selalu kita menyalahkan kepada konsumen. Kita juga sebagai konsumen harus cerdas. Terkait dengan pengawasan dari dinas, bagaimana terkait dengan barang-barang yang kadaluarsa? Itu kita ada programnya. Memang dengan minimnya SDM ya, kita ada programnya. Biasanya kita hampir tiap bulan kita lihat, tapi nggak seluruhnya, hanya sampel-sampel. Kita awasi. Terutama kalau kita pakai tim, biasanya nanti menjelang hari raya. Itu kan suka banyak yang enak ya diskon-diskon ya. Di keluar-keluarin itu barang-barang yang mungkin tadinya agak dibuka, kita pasti kita awasi biasanya. Kalau untuk ini Bu, apa namanya, kan ini kan sudah dari tahun ke tahun saya juga suka ikutin ya, terkait dengan sosialisasi ini. Mungkin ada berapa sih Bu konsumen yang nakal pernah ditangkap oleh dinas perdagangan sendiri, Bu? Oke. Saya sendiri kan Baru ya. Jadi memang sorry banget ya. Jadi memang terus digalakan ya. Digalakan ya. Nah kalau kemarin itu kan masih cenderung masyarakatnya umum.
Nah sekarang dititik beratkan kita ke kepala desa, RW, RT. Ini baru 2 kecamatan kan. Maunya nih semua kecamatan kita adakan itu. Nanti biar kan di RT suka arisan, di RW suka arisan. Nanti mereka yang sosialisasi ke masyarakat. Itulah ini. Tapi kalau BPS belum ya, belum dibentuk ya BPS kayak ini.